Baik Ibu, saya akan memulainya dengan mengukur suhu Ibu. Ibu nanti alatnya akan diberikan pada bagian ketiak Ibu. Apakah Ibu bisa memberikannya sendiri atau perlu saya bantu? Nanti ujungnya ini tidak kena baju Ibu ya, agar hasilnya akurat. Ini Bu. Sambil menunggu hasil pengukuran suhu Ibu, saya sambil memeriksa tekanan darah Ibu ya. Namanya bisa dilihat di sini. Ibu, untuk hasil tekanan darah Ibu 100/90. Untuk hasil suhu Ibu boleh saya lihat Bu? Oke, untuk suhu Ibu 36,5 derajat Celcius ya Bu. Baik Ibu, saya sudah selesai melakukan prosedurnya. Ibu bisa beristirahat ya Bu. Nanti kalau Ibu butuh sesuatu, Ibu bisa memanggil perawat yang ada di luar. Saya permisi ya Bu. Permisi ya Bu, saya pinjam tangannya sebentar. Baik Ibu, saya sudah selesai memeriksa pernapasan Ibu. Untuk hasil pemeriksaannya 15 kali per menit itu sudah dalam normal Bu. Saya sudah selesai ya Bu. Suhu normal manusia tubuh diantaranya ada 36,5 derajat Celcius hingga 30,2 derajat Celcius. Pengantaran panas yang terjadi adalah konduksi, di mana konduksi adalah perpindahan kalor melalui zat perantara tanpa memindahkan zat perantara tersebut. Tekanan darah yang tinggi melalui pembuluh darah yang elastisitasnya terbatas mengakibatkan pecahnya pembuluh itu. Peristiwa pecahnya pembuluh darah ini terkenal dengan stroke. Pengaruh kekentalan darah dan perubahan jari-jari pembuluh dengan perubahan tekanan darah.
darah dapat dihitung dengan hukum Poiseuille. Dengan menggunakan data sederhana dapat disimpulkan tekanan darah semakin besar jika kekentalan fluida atau kekentalan darah yang mengalir semakin kental. Demikian halnya penyempitan jari-jari pembuluh yang diakibatkan oleh jenis makan seseorang, maka tekanan darah yang bersangkutan semakin besar. Perhitungan dasar fisika dapat digunakan dalam mengetahui perbedaan tekanan hidrostatis otak dan tekanan darah seseorang. Tekanan hidrostatis seseorang yang berubah secara mendadak dapat mempengaruhi kesehatan seseorang. Bernapas adalah salah satu ciri dari makhluk hidup, apalagi manusia. Bernapas adalah proses masuknya udara atau fluida ke dalam tubuh dan keluar manusia. Proses pernapasan ini mayoritas melibatkan fluida sebagai objeknya, masuk berupa fluida yang disebut oksigen dan keluar dalam bentuk karbon dioksida dan dalam bentuk uap air juga fluida. Proses pernapasan ini juga disebut sebagai respirasi. Sehingga, jika ingin diukur volume atau tekanan paru-paru seseorang berdasarkan tekanan udara luar, dapat diketahui jenis-jenis pernapasan ada dua. Pernapasan dada adalah pernapasan yang memanfaatkan dorongan tulang rusuk sehingga rongga dada membesar dan udara luar masuk ke paru-paru. Proses respirasinya langsung karena pengambilan fluida dilakukan langsung tanpa perantara hewan atau makhluk lain. Proses respirasi ini melalui hidung, paring, tenggorokan, dan paru-paru. Perjalanan masuknya fluida dari lingkungan ke tubuh manusia melalui saluran yang terbentuk pipa atau selang. Dari tempat masuknya fluida ini secara fisika, fluida yang masuk maka besar-besaran dalam fisika berlaku pada peristiwa ini.